Halo people, jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Kita mau bahas reproduksi angiospermae. Oh ya, makasih ya kamu udah pilih video ini sebagai sarana belajar kamu, khususnya kamu yang kelas 9. Yuk kita bahas bagaimana sih reproduksi angiospermae itu. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, asal katanya berasal dari kata angio yang berarti bunga dan sperme yang artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang disebut sebagai bakal buah. Bakal buah dan bagian-bagian lain pada bunga nantinya akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Keunikan dari tumbuhan berbiji tertutup ada pada bijinya yang tersusun oleh kotiledon atau keping lembaga. Ciri-ciri tumbuhan angiospermae: 1. Bakal bijinya berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah atau karpel. 2. Daun dan buah berdaging tebal. 3. Daun buah atau karpel berfungsi melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi. 4. Tubuh terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. 5. Bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 6. Akarnya ada yang serabut dan ada pula yang tunggang. 7. Batang ada yang berkambium dan ada juga yang tidak memiliki kambium. 8. Memiliki pembuluh xilem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel tebal dan berlignin. 9. Mempunyai beberapa tipe daun antara lain lurus, menyirip, dan menjari. 10. Mengalami pembuahan ganda. Simak terus ya, karena nanti di pembuahan ganda ada video animasi yang memperjelas proses pembuahan ganda. Kita lanjut yuk. Kelompok angiospermae sampai pada akhir tahun 1990-an, sebagian besar ilmuwan secara sistematis membagi tumbuhan berbiji tertutup menjadi 2 kelompok berdasarkan jumlah daun lembaga atau kotiledon. Kelompok dengan biji yang memiliki 1 daun lembaga disebut monokotil, dan kelompok dengan biji yang memiliki 2 daun lembaga disebut dikotil. Ciri-ciri utama angiospermae lainnya adalah adanya bunga, yang merupakan struktur reproduksi seksual khas dari tumbuhan tersebut. Pada bagian bunga inilah terletak bakal buah dan bakal biji. Bagian-bagian bunga. Mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla adalah salah satu perhiasan bunga selain kelopaknya. Mahkota bunga terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok yang disebut sebagai petal. Warna yang mencolok tersebut bertujuan untuk memikat serangga penyerbuk agar hinggap dan menghisap nektar untuk membantu penyerbukan. Kelopak bunga juga menjadi salah satu perhiasan bunga. Kelopak bunga pada umumnya berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun. Fungsi kelopak bunga pada tumbuhan angiospermae adalah untuk melindungi mahkota bunga
pada saat masih kuncup. Putik atau karpel adalah alat reproduksi betina pada bunga dan berperan dalam menghasilkan bakal biji. Pada putik terdapat ovarium, tangkai, dan stigma. Pala putik atau stigma bersifat lengket dan berfungsi menangkap serbuk sari, kemudian menyalurkannya ke tangkai putik atau stile untuk masuk ke ovarium. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan antara bunga dengan batang tanaman. Tahap reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae setelah terjadinya penyerbukan adalah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan merupakan proses meleburnya inti sperma dan sel telur yang terjadi pada dasar putik untuk membuat embrio tumbuhan. Pembuahan yang terjadi pada Angiospermae adalah pembuahan ganda. Pembuahan ganda terjadi apabila dalam prosesnya terjadi 2 kali pembuahan. Pembuahan ganda pada Angiospermae terjadi melalui proses berikut. Ini adalah bunga yang diperlihatkan bagian dari dasar bunga dan terdapat putik. Ini adalah serbuk sari, di dalamnya terdapat satu buah inti vegetatif yang berwarna putih dan inti generatif yang berwarna merah. Serbuk sari akan terbawa ke kepala putik dengan berbagai macam perantara. Setelah dia sampai ke kepala putik, terjadilah proses fertilisasi. Inti vegetatif akan membuat jalan yang dinamakan dengan buluh serbuk sari, menuntun kedua inti generatif. Kedua inti generatif akan berpisah dan melanjutkan perjalanan. Ini adalah inti vegetatif yang membuka jalan. Ini pembuahan sel telur oleh inti generatif 1 sehingga terbentuklah zigot. Kemudian inti generatif 2 menuju inti kandung lembaga sekunder dan membuahinya sehingga terbentuklah endosperma. Pada perkembangan selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio calon tumbuhan baru, sedangkan endosperma digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Bakal biji akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah akan menjadi buah yang membungkus biji pada beberapa spesies tumbuhan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komen agar kamu mendapatkan update video pembelajaran IPA terbaru dari channel ini.